Bos. Semangat pagi Indonesia. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi, Pros. Coach, kita sapa lagi nih teman-teman friend and coach. Ya. Coach, hari ini kita mau bahas apa nih? Di sore hari ini biar sambil ngopi kita bahas ngobrol fisik. pemanasan lah ya. Itu kan hal penting yang kadang-kadang Sepele. pemanasan, cooling down. Luar biasa penting. Ya. Nggak akan jalan kalau gua mampir. Ya. Nggak. Kan bisa dilihatnya dari warm up kan. Betul. Performance-nya. Warm up. Ya, itu kan hal yang penting. Kenapa kok penting? Ya sama istilahnya sama kayak mobil lah, harus dipanasin dulu, kendaraan panasin dulu. Kalau enggak oli-olinya segala macamnya belum siap. Gitu. Nah kalau manusia bicaranya suhu tubuhnya belum naik, ototnya belum siap. Ini tiba-tiba nggak ada pemanasan yang benar, tiba-tiba begitu beraktivitas ketarik, cedera gitu. Belum masuk ya. Nah belum masuk di zona untuk Belum masuk zona. kan ada zonanya, zona denyut nadi. Bisa dijelasin tuh struktur pemanasan apa dulu? Ya, di zona suhu tubuh kan ada derajatnya juga 10%. Jadi istilahnya apa aktivasi dulu? Ya, Apa? ya. Kalau dulu kan kita dapatnya statik ya, bukan artinya salah ya. Sekarang tuh ada banyak lah metode, salah satunya mengenai bagaimana pemanasan itu efektifnya dinamis. Oh gitu, lebih efektif sekarang dinamis Dulu ya. juga begitu saya baru terima itu, loh, kok dinamis ya? Kan kita baru memulai. Baru memulai ya. Nanti gimana kalau ketarik? Oke. Akhirnya saya coba sendiri, ternyata aman. Dan alasan keduanya adalah efisiensi waktu. Kalau kita misalnya statis dulu, baru ke dinamis, kan waktunya terlalu banyak, gitu, terlalu panjang. Tapi sih kayaknya nggak salah juga deh kalau misalnya masih ada pelatih atau artis yang Statis. masih melakukan statis. Nggak masalah, iya. Mungkin si pelatih itu juga tahu banget tentang kondisi atlet. Ya. Atau Oke. ya kan misalnya dia Ya. kemarin terlalu fatigue jadi dia memang mesti lebih perlahan dimulai. Mungkin Ya. mungkin. Kita Jadi situasional juga Yes. cara membaca situasional itu juga penting ya bagi Nah, seorang iya. pelatih dan atletnya sendiri terutama Sangat penting gitu. Ya kita sebetulnya bicaranya bukan salah nggak salah ya, tapi lebih ke efisiensi Iya, waktu. nggak ada yang salah sih, Nggak ada yang tapi salah. ada yang udah efisien Ya, gitu aja. efektif, efisien, lebih ke situ sih. Jadi sekarang kayak misalnya ada satu lagi metode saat ini yang suka kita pakai juga, namanya metode RAMS. Rise, activate, mobilize, sama terakhirnya specialization-nya. Potensiatif gitu. Jadi mulai dinaikkan dulu rise, denyut nadinya, suhu tubuhnya, terus diaktifasi semua ligamen, semua ototnya diaktifasi, activate gitu kan. Terus berikutnya mobilize, kemudian sendi-sendinya dimobilisasi gitu ya, biar nggak kaku. Kadang-kadang kita freeze ya, apalagi atlet. Terakhir potensiatif itu nanti latihan intinya apa? Jadi kita dorong sampai ke latihan intinya mau denyut nadinya berapa atau segala macam atau pergerakan. Jadi manipulasi dari gerakan inti masukin di potensiatif. Jadi nanti tidak kaget lagi gitu. Sama kan itu berguna baik di latihan maupun di mau persiapan pertandingan. Hampir semua cabang olahraga itu harusnya begitu ya. Ya, tapi intinya ya pelatih mesti paham ini apa yang mesti dipanasin gitu ceritanya, disiapin. Iya benar. Gitu. Kayak Bang Boy Ya. bilang tadi, yang penting kita paham Paham atletnya. apa yang mesti disiapin. Nah kan dulu mantan ini rekan-rekan ini mantan pesenam sebenarnya. Tahun berapa tuh? Tahun 85. 85 ya. Kalau teman-teman pelatih, rekan-rekan pelatih tahu Jonathan Sianturi, nah ini termasuk juniornya. Kan senam itu kan lebih banyak bergerak yang atraktif tuh kan. Nah gimana tuh? Kalau orang bilang kan itu senam dulu nih sebelum ini, padahal kan
senam sendiri itu ada macam-macam ya gitu. Iya. Jadi kalau Gimana itu berdasarkan memang pengalaman? kalau kebiasaan atlet senam tuh warm up itu bisa 1 jam lebih, bisa 1 jam lebih. Hampir semua yang tadi dijelasin ya soal Ya. persendiannya apa, semuanya itu harus kena. Ya, benar. Sampai kepada gerakan-gerakan dasar di setiap nomor. Kan kalau di senam ada palang tunggal, Fungsional lah ya. itu dipanasin lagi di situ. Oh, Sampai selain dia seperti itu. senam umum terus dia mau naik ke apa? Misalnya nanti, kabel, misalnya hari ini latihan palang tunggal misalnya. Ya, yang ada di gerakan di palang tunggal, basic-basicnya dipanasin dulu di lantai gitu. Mau masuk pindah lagi ke kuda-kuda lompat, gerakan-gerakan di situ di memorin lagi gitu loh, di memorin lagi gitu. Bahkan ya kalau boleh dibilang ya ada seperti gini, pemanasannya di senam itu, senam gimnastik artistik itu ya kok seperti latihan fisik di cabang lain gitu. Iya. Bisa dijadikan latihan fisik buat di cabang yang lain. Iya. Karena berat tuh saya lihat. Luar biasa berat. Spesifik banget tuh, gila. Makanya dulu kalau belum panas banget udah masuk alat nggak bisa banget karena memang fatal banget. Cedera lah apa ya? Waduh, senam itu bukan masalah cedera ya. Kita juga bisa 1 detik ini sehat, 1 detik lagi kita lewat. Bisa begitu kan? Ya kan kalau ketika dia salto yang macam-macam itu, Iya. tanpa kita sudah benar-benar panas, tune in, ya repot lah. Jadi itulah yang mungkin diantisipasi. Kenapa pesenam-pesenam itu sangat disiplin ya dalam warming up tuh, karena mereka tahu itu. Tapi mungkin di cabang-cabang olahraga yang selain senam banyak yang ngasal lah. Ada kecenderungan yang ya, atlet juga harus belajar profesional lah. Kalau di senam kan nggak usah profesional, kita harus gini. Bukan masalah itu, dia kalau nggak bangor gitu kan. Itu ada komentar teman-teman tuh. Itu ada Coach Rangga. Apa katanya? Oh. Ya. Ya itu sih yang pernah dialamin ya. Iya. Di kitanya sendiri waktu itu kan Tethering. Saya sih berpikirnya gini ya. Warm up itu atau pemanasan, kalau orang-orang umum bilang senam dulu itu sebelum olahraga gitu ya. senam dulu. Itu hal yang banyak masyarakat umum, bahkan atlet juga tuh masih ada yang malas ngerjain itu tuh. Iya. Ya misalnya salah satu halnya Apakah dia nggak paham atau belum sampai informasi itu gimana? sebenarnya sih pastinya udah sampai ya, cuman memang ada kedisiplinan diri masing-masing. Cuman kan waktu itu kalau bicara di senam, ya itu tadi yang saya bilang bahwa si atlet ketika dia tidak warm up-nya dilakukan dengan baik dan menyeluruh, fatal akibatnya. Jadi mereka tanpa dimarahin, mereka udah pasti warm up sendiri. Pada saat itu sekarang umur sekitar 10-12 tahun loh, nggak ada yang nyuruh pelatih, kita warm up sendiri, ngeliatin seniornya gini Sadarnya udah iya tinggi lah kalau karena kita campur nggak senam mau ya. mati sia-siain gitu karena kan ketika di palang tunggal dan dia tingginya bisa 2,5 meter gitu, kita muter-muter di situ tanpa tingkat kesadaran kita yang udah masuk di situ dan otot-otot yang siap kan. Iya. Ngelihatnya aja udah ngeri lagi yang melakukan gitu. Benar. Jadi karena tingkat resiko itulah yang membuat Setting mana ya? eh, Setting. pesenam itu punya kesadaran. Iya, gitu. betul. Jadi apa nih? Setting. Ya, dan kadang pelatih juga
melepaskan gitu loh. Ya pemanasan gitu. Padahal belum tentu atletnya paham bagaimana melakukan itu. Ya. Banyak itu masih begitu. Begitu juga dengan cooling down. Ya pelemasan. Tapi ya udah dilepas saja. Akhirnya mereka melakukan asal. Akhirnya secara banyak yang saya udah sering stretching, cooling down, tapi kok saya tetap kaku ya ototnya. Padahal pas senam kan badannya jadi ototnya ya. Tapi mereka lentur. Gitu. Bisa betul. Ya karena mereka melakukan memang stretching optimal gitu, benar gitu. Nggak cuma satu kali yang itu yang sering terjadi di lapangan. Gitu. Senam itu ekstrim gerakannya. Warm up-nya juga ekstrim gitu. Ya kan misalnya gini ya, ada misalnya posisi clock begini nih. Ini kalau langsung di alat tanpa dilemesin dulu ya bisa sobek ya kan. Bisa sobek ligamennya. Nah, ketika di warm up itu benar-benar dipaksa gitu. Supaya dia benar-benar di sini udah siap untuk melakukan kegerakan. Berarti bisa dikatakan bahwa warm up itu sama pentingnya dengan inti latihan. Sebenarnya ya seluruh fase mulai dari warm up, inti latihan sama cooling down itu tidak ada yang tidak penting. Iya kan harusnya ya. Artinya penting semuanya ini penting. Kalau udah masuk latihan dari awal sampai akhir, jangan ada yang terabaikan lah kalau bisa ya. Gitu rekan-rekan pelatih. Sebenarnya sih Pak pelatih mungkin banyak tahu, atlet juga banyak tahu, tapi pada realisasinya mungkin belum maksimal. Seringkali terjadi seperti itu. Iya. Seringkali ya. Tapi Ya, ya mudah-mudahan semua itu nanti tingkat kesadarannya. Kalau dulu kan mulai dari kepala, ya kan, lengan, badan, kaki, apa. Nah sekarang tadi Coach Kelana bilang udah ada dengan biar gampang diingat kali ya, RAMS tadi. Salah satu metode lah ya. Kalau teman-teman punya metode lain tidak masalah. Cuma ini, ya. Share aja ya Share. di kolom komentar. Ya. Biar kita belajar juga. Ya. Jadi kalau dulu kan kita dapat pemanasan itu pasti sama, ya kan? General, pokoknya semua deh. Nah kalau sekarang dengan satu metode itu contohnya ya, jadi kita memanaskan, menyiapkan kelompok otot yang memang nanti akan dipakai. Ya. Untuk coba bisa diulang memanaskan, menyiapkan lah. Jadi metode sekarang lebih ke arah bagaimana menyiapkan mungkin kelompok otot, sendi, denyut nadi sampai ke denyut nadi aktivitas nanti targetnya berapa. Jadi memang sudah diarahkan ke spesifik kebutuhan aktivitasnya apa nanti. Oke, senam tadi itu. Padahal senam kan nomor-nomornya banyak tuh. Kalau ya sama lah kayak tadi. Kalau yang begini kuda-kuda pelana, itu senamnya harus kuda pelana ya. Betul, di warm up-nya sudah dilakukan lah basic-basic dasarnya. Ya. Misalnya palang tunggal harus gimana, posisi badan itu kita praktekin lagi semua. Masukin memorinya lagi ya kan. Pelan-pelan supaya pada intinya sih kalau senam kan yang paling ditakutkan adalah kecelakaannya itu, bukan cederanya, kecelakaan dalam berlatih maupun bertanding kan. Serem. Iya. Ya mungkin karena punya itu ya, karena punya tingkat kesulitan yang luar biasa, ya akhirnya si atlet juga jadi punya kewaspadaan. Oh, kita memang harus warm up. Kalau enggak, betul. Sama. Ya, dan ini ada satu pengalaman saya. Saya waktu itu megang member gitu ya, orang umum ya. Jadi memang tujuannya sebetulnya untuk bugar. Tapi member ini sering ikut pertandingan yang sifatnya apa ya? Kayak open water swimming, maraton gitu yang gitu. Tapi begitu kita pemanasan itu kakunya luar biasa. Karena badannya kaku banget itu, jadi kalau latihan tuh pasti cepat lelah dan keseimbangannya berantakan. Jadi orang-orang yang tidak punya kelenturan yang bagus, keseimbangannya pasti jelek juga. Jadi begitu melakukan gerakan yang sederhana aja goyang gitu. Jadi tidak hanya untuk atlet, tapi teman-teman yang juga komunitas lari, komunitas sepeda, komunitas olahraga lah ya. Jadi jangan lupa pemanasan
dan cooling down yang benar. Ya, mungkin nanti bisa di-share Ya. ke masyarakat bahwa fase-fase pentingnya apa aja tuh. Nanti mungkin kita akan bikin movie di lapangan ya. Boleh. Jadi sambil praktek kita Iya. akan menjelaskan Tentang di everyday kali ya. Everyday bisa. Iya. Atau di komunitas sepeda kan banyak tuh. Benar. Sekarang kalau melihat komunitas sepeda luar biasa ya, bahkan lebih cenderung pengen menyaingi atlet loh program-programnya itu. Dan itu kan harus ada pengetahuan lebih ya buat supaya nggak jadi berbahaya. Jangan bilang menyaingi atlet, atletnya udah kalah. Jadi kita sering tes VO2max. Atlet kalah sama komunitas. Atlet ada yang VO2max-nya untuk atlet cabang yang memang perlu VO2max tinggi kan. Cuman 37, 35 coba ya nih. 37, 35 kan di bawah nilai bugar. Sementara teman-teman yang di komunitas lari, sepeda, berenang, Gitu ya? VO2max tinggi. Kan kebalik-balik jadinya. Sementara atlet yang harus mempunyai kemampuan lebih, nah itu kesadaran lagi. Tapi ada hubungannya tuh pemanasan dengan VO2max enggak ya? Ya artinya enggak, ini tadi kan kita lagi ngomongin Oke, bahwa kita. komunitas lebih Nah, sekarang optimal. Sekarang nih yang jadi pertanyaan itu ada yang nanya juga tuh. Jadi pertanyaan kita, seberapa besar nih atlet-atlet yang Coach Lana kan sama Bang Boy sering ngelatih tuh, seberapa besar pemahaman atlet tentang pemanasan itu sendiri? Ya kan? Iya. Karena ya saya juga sempat ngelatih juga ngelihat ada beberapa atlet kalau yang memang udah agak-agak elit tuh dia ngerti tuh dia pemanasan sendiri. Tapi kalau enggak dan kebenaran gerak juga Ya. kan pemanasan itu harus benar-benar, jangan cuma sekedarnya doang yang saya pahami Ya. begitu ya. Nggak optimal gerakannya. Kita harus benar melakukannya. Jadi mestinya lurus dia cuma bengkok-bengkok, mestinya maksimal dia cuma setengah. Ya itu kalau yang saya lihat di senam bisa dijadikan contoh untuk cabang lain karena di situ paling sangat disiplin ya untuk warm up. Iya. Dan memang sudah dari warm up-nya itu intinya nanti dia latihan apa itu sudah dilakukan semua di situ. Makanya kan dianjurkan untuk motorik dasar, senam, atletik, berenang. Iya, iya. Dari cabang olahraga senam itu flexibility yang diambil, kebenaran gerak dalam melakukan flexibility ya, mobilisasi sendi. Kemudian atletik dicari motorik dasar dari gerakan running ABC atau apa namanya motorik dasar berlari. Jadi memang benar tuh. Jadi teman-teman yang ada di klub di usia dini itu jangan sampai lupa flexibility, koordinasi penting banget. Karena itu kan basic banget. Iya, karena dari flexibility akan mengarah ke daya ledak. Betul, kemana-mana nanti. Kemana-mana. Ya, itu yang lupa. Banyak juga tuh anak-anak artis zaman sekarang ikut senam. Ya bagus. Ya mungkin mulai paham kan, wah senam. Ya, kalau saya memahami gini, atletik itu belajar gerak ya, belajar lari, lompat, lempar, jalan ya. Tapi kalau di senam sudah masuk kepada keterampilan gerak. Udah nggak gitu lari, lompat, udah dia harus terampil gitu. Geraknya dia bukan hanya sekedar lari, lompat, Terampil di gerak senamnya ya. Udah harus salto ya kan. Salto depan, salto belakang, salto twist, macam-macam lah yang bisa dilakukan di situ yang di luar ke batas manusia normal yang lain lah ya. Tadi gue sepakat tuh tentang mungkin kita suatu saat bikin Di lapangan. konten di Ya, lapangan. live. Biar lihat nih Bagaimana proses struktur pemanasan gitu ya. struktur pemanasan. Kita bantu teman-teman komunitas olahraga lain ya kan supaya mereka juga punya kebiasaan yang bagus soal biar nanti masa atlet kalah diajarin sama masyarakat. Ya, bagus sih biar menyadarkan juga. Biar sama-sama aja gitu. Ini ada Telepon. tukang roti bakar tuh. Oh itu. Boleh turun lurus. Saya juga.
Yuk kita permisi numpang. Terus saya bayar turun. Terus saya bayar turun. Saya diambil. Bayar kan? Saya diambil. Lanjut aja. Datang. Assalamualaikum. Ya. Oh iya depan pintu ya 24B ya. Oke ini iya ya teman keluar. Terima kasih. Ini kita ngomong gitu. Tapi sih emang jadi kebiasaan juga ya kesininya tuh dulu pindah-pindah cabang kan dari senam, tenis meja. Nah itu ternyata apa yang dulu dilakukan di senam ternyata pakai semua. Pakai. Bahkan Tapi karena kualitas senam itu sendiri yang ya, bahkan saya sempat modifikasi kalau pemahaman banyak orang itu flexibility bagian dari warm up gitu kan. Ya. Kalau saya coba mengembangkan dari warm up di senam itu akhirnya menjadi flexibility training. ya. Khusus latihan flexibility tapi luar biasa capek itu. Ya. Gitu. Saya Bisa on body weight ya kan. Saya karena ngeliat Bang Boy tuh kalau lagi megang atlet ada satu sesi memang khusus untuk latihan flexibility. Pasti Iya, Ya, penting. penting ya. jauh lebih safety ya dibanding ke weight training. Penting. Dan kebanyakan banyak persendian yang belum siap sebenarnya, tetapi otot besarnya siap, tapi persendiannya belum. Otot Ya. risetnya Ya. siap, tapi di sininya Ya. lemah. Makanya di metode Akhirnya tadi, dia nggak maksimal juga. metode tadi yang namanya mobilize, Mobilisasi. mobilisasi sendi. Mobilisasi. Jadi selain Oke, dari eh, ram tadi itu ya. untuk stretching otot, tapi sendinya juga dimobilisasi. Sendi ini, apa di sini, di lutut, di bawah semua sesuai dengan fungsi gerak sendinya. Ya atlet juga jarang sebenarnya yang cedera. Ototnya jarang dibanding lebih sering cedera sendi. Ya. Benar nggak ikat sendinya tuh ligamennya tuh Ligamen cedera. betul. Otot besar bisa jarang cedera malah. Ya. Iya, gede totalnya ligamen. Deltoid yang kena Iya. gitu kan. Seringnya ya gitu. Berarti dengan warming up itu bisa tadi mobilize ligamen tadi ya. Ya, salah satu yang kita siapkan itu tadi ligamen. Karena selain otot kan ligamennya kerja juga, persendian kerja gitu. Malah yang mempekerjakan otot bagian atas bawah ya karena ikat ligamen tersebut ya kan. Sendi. Ikat sendi tersebut ya. Ligamen. Apa namanya? Tendon. Tendon. Tapi tendon kan di ujungnya ada sendi-sendi, tendon kan ke ujung-ujung tulang. Narik gitu. Nah bergerak ini kan kalau nggak siap lumasnya tidak terbiasa bergerak Benar. dengan ya kadang-kadang kan atlet bergerak di posisi yang ekstrim. Kalau itu tidak disiapkan ya biasanya atau fleksibilitasnya jelek, tarik, putus atau robek gitu. Memang dampak kerugiannya nggak langsung muncul ya, tetapi dia bertahap. Numpuk. Stadium Ya, sebenarnya stadium numpuk, iya. tahu kerak rusak. Nah udah. Wih, Sering kan kita kejadian begitu. serem juga ya. Serem. Jadi ini pengalaman saya nih, begitu megang satu tim, nah mungkin tim itu tidak pernah sampai ke intensitas itu sebelumnya. Begitu kita kasih intensitas yang tidak terbiasa mereka sampai, keluar semua cederanya. Ya itu prosesnya pasti panjang, nggak mungkin saat itu. Numpuk bertahap, Iya. stadium satu terus, mungkin tinggal tipis ya. Tapi karena memang secara intensitas dan volume nggak pernah maksimal, nggak kelihatan tuh. Begitu kita naikin intensitas, teman lepas atau robek gitu. Karena nggak, memang sebelumnya mungkin tidak pernah disiapkan. Ya mungkin karena di dalam kan usahanya lebih parah. Nggak Cuma dikit. ngerasa sakit-sakit doang, sakit. Ya. Saat intensitas latihan tinggi ketemu Kena, putus beneran. pas ya kan. Robek gitu misalnya. Nah itu juga pengaruhnya bagaimana setelah latihan
bagaimana cooling down sama recovery itu yang kadang-kadang tidak disadari, dan belum lagi penerapan recovery-nya tidak tepat, kurang tepat lah gitu ya. Misalnya habis latihan beban dikasih cash, itu kan memperpanjang DOMS jadinya, delay onset muscle soreness. Kalau latihan beban kan paling pasti kita robek-robek tuh. Iya. Kalau dikasih es itu sembuhnya tambah lama, karena di freeze kan, masukin kulkas gitu ya. Jadi memang pemberian metode-metode recovery juga harus tepat, nggak boleh sembarangan gitu. Tujuannya untuk mempersingkat Nah, ya, sebenarnya kan, biar mempercepat pemulihan. cepat betul. Karena misalnya habis latihan di gym atau latihan fitness atau latihan weight training, terus dimasas full atau deep massage itu tambah robek. Iya. Gambarnya seperti kertas yang robek dikit, habis latihan kan robek-robek sakit-sakit, itu bisa robek dikit. Nah terus digosok-gosok sama kita tambah robek kan. Nah itu kadang-kadang itu yang kurang tepat, jadinya tambah lama. Belum lagi asupan recovery dari dalam nutrisi. Ya, makanya Jadi pada intinya itu harus sesuai dengan sasaran ya. Ya. Kita ngasih latihan apa, recovery-nya gimana, kita mau latihan apa, senam dasarnya gimana ya kan, atau pemanasannya gimana. Ya. Bagaimana ketepatan pemanasan, cooling down, dan ada yang namanya sekarang strategi recovery. Jadi recovery juga ada strateginya, bagaimana membantu mempercepat pemulihan, habis itu optimal hasil latihannya, terjadilah yang namanya kompensasi atau super kompensasi. Sebetulnya tujuannya ke situ semua. ya, bahkan saya sempat selalu ngingetin ya teman-teman pelatih yang baru mulai melatih kiprahnya, bilang mendingan kita yang banyak belajar deh. Kalau enggak, kita ini jadi seperti insinyur yang sedang bangun manusia gitu. Ya. Dan lebih susah. Dan fatalnya adalah ketika bangun manusia ini salah, rusak. Ya. Cacat. Berarti nggak ada. Ya, tapi kalau bangun rumah salahnya robohin aja ulang lagi, paling buat uang gitu. Tapi kalau badannya rusak, waduh kan cedera ya. Iya. Repot ya. Gitu. Yang mengingatkan teman-teman adik-adik yang muda-muda itu supaya jangan sembarangan. ya improv boleh, tetapi silakan lihat panduan-panduannya yang baik, yang normal seperti apa gitu. Betul. Nah silakan diimprov kalau udah tahu itu. Kadang-kadang suka yang berlebihan, ya itu antara membangun dan merusak jadi beda-beda tipis tanpa disadari gitu. Benar. Tanpa disadari. Membangun dan merusak beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Karena ketidaktahuan pendamping atau pelatih ya kan. Baru itu sebenarnya gini, membangun atau membina atau melatih segala macam di olahraga itu nggak ada yang salah, sih. Gak ada yang salah. Iya, tapi ada nggak yang lebih efisien, Optimal apa enggak? optimal atau tidak? Nggak ada yang salah. Sehancur-hancurnya program ada hasilnya. Iya. Sehancur-hancurnya program adalah Pasti ada hasilnya. Cuman optimal apa enggak? Optimal atau tidak? Jadinya Enggak, mana sasarannya? sasaran atau Ya. tidak gitu kan. Dan kita kan kalau mau jadi atlet beneran atau pelatih, Jangan latihannya untuk latihan bowling dikasih sama atlet biliar ya kan. bisa jadi Bisa begitu nggak? Bisa. Mana ya? Bisa. Kayaknya coach sekarang lapar banget nih. Kita sambil ngopi. Ini coba dulu. Ini nih coba ini. Ngadekin. Ayo teman-teman ngopi bareng. Kita sambil ngopi nih. Ambil ngopi sambil makan roti yang di sana juga boleh bos. Oke, itu ya. Enak yang diambilin dia enak loh. Benar. Ini dia ambil sendiri dah. Ada nih. Oke lanjut. Jadi istilahnya pokoknya kita jangan hanya fokus ke terhadap latihan, tapi pemanasan, cooling down, recovery itu penting. Sama pentingnya. Tidak ada bicara, oh ini lebih penting, nggak ada ya. Sama penting.
Kalau saya pribadi kalau melatih memang melihat kondisi atlet kita pada saat itu yang ingin kita berikan program itu di warming up. Ya, benar. Di warming up itu. Warming up-nya JLL Ya, kan? ketika warming up yang dilakukan, kok ini ada apa ini? Ya. Itu bisa jadi Berpengaruh di latihan. Gambaran motivasi saat itu. ya itu bisa sama program apa yang harus kita berikan. Latihan itu harus tetap berlangsung ya. Tetapi kan ketika moodnya lagi nggak bagus ya kan kondisinya itu yang harus kita sesuaikan. Yang kita mesti bisa baca dia lagi ada di poin apa nih? Ya. Poin berapa nih? 1 sampai 10 gitu Ya, kan. ya, poin dari motivasinya, Ya. dari baterainya, dari energinya. Ya kayak kalau kita mau latihan endurance, ya kan kita kasih latihan pemanasannya kayak gimana? Beda dengan kalau kita mau latihan strength, mungkin Iya, besi. iya. Ya. Kita mau latihan besi nih di gym. Beda lagi. Pemanasan jangan pemanasan Beda. di track atau di endurance gitu. Makanya itu kita bisa menggunakan salah satu metode RAM. Run. Jadi kita bikin struktur pemanasan sesuai dengan yang kita latihan. Ya Dan nanti ini tuh bikin konten di Nanti kita RAM bikin itu gimana tutorial ya? langsung lah live di lapangan bagaimana pelaksanaan metode itu. Ya boleh nanti kalau ada sesuatu yang baru-baru lagi di tempat saya melatih bisa datanglah, hadirlah, ya kan, bisa kasih semuanya. Tadi Jadi nanti semuanya. Sabang Fahmi Parezi Hmm. tanggal 19 mau ada seleksi atlet pelatnas untuk taekwondo tuh tanggal 19. Kita tim PPFI diundang untuk hadir sana. Ya satu kehormatan lah ya. Ya satu kehormatan itu mentor kita lah. Ya. Senior perkasa lah. Senior perkasa. Ya jadi kesimpulannya itu ya Pak. Coach. Pros kita melihat pros aja deh. Pros itu profesional strength conditioning. Bukan profesor strength conditioning. Profesional. Oh, profesional. Iya, itu rahasia ya. Iya. Jadi ya semoga setiap bincang-bincang kita pada saat ngopi bareng ini sedikit bermanfaat lah gitu buat teman-teman. Kita hanya berbicara sedikit pengalaman kita ya, Prof. Ya, sedikit pengalaman. Semoga Mudah-mudahan bermanfaat lah. rekan-rekan pelatih. Tapi nggak menutup kemungkinan ya kita juga pengen belajar ya. Iya. Ya. Kalau ada sesuatu yang baru, menarik, Ya. terus juga bagus. Sebetulnya kita pada saat ada workshop PPI di daerah-daerah atau di mana gitu ya, kan teman-teman peserta pelatih ini sering mengutarakan kasus-kasus di lapangan. Itu juga menjadi pembelajaran untuk kita. Jadi makin banyak kasus makin banyak kita belajar. Iya. Jadi bukannya kita lebih Dan untungnya kasus-kasus itu juga udah pernah kita alami. ya, dan yang belum pernah kita alami jadinya pengalaman buat kita. Jadi kita juga bisa berbagi ke teman-teman di daerah lain dengan mungkin kasus yang mirip gitu. Ya. Apalagi cerita tentang cederanya ya. Ya. Itu yang akan kita jadikan suatu pegangan bahwa itu masalah upnya harus bagus nih begini, kalau enggak ntar begitu masalah tuh. cedera ya. Karena kan urusan dengan prestasi atlet. Kalau dia cedera, Ya, itu mengganggu itu. sama Cedera itu adalah musuh utama atlet. musuh utama atlet cedera. Nah sebetulnya Musuh utama pelatih juga lah. musuh utama karena nanti itu jadi gangguan pada saat latihan dan bertanding. Tapi itu kadang-kadang kita sebagai pelatih kita aja ya, jangan orang ya. Kadang-kadang kita sebagai Ya, pelatih kita juga Nah. masih jauh dari sempurna. mesti aware sama itu. Iya. Caranya adalah monitoring harian Monitoring harian. dan recovery. Ya itu makanya kalau saya melihatnya di warming up Bisa itu salah satu sebelum metode. warming Ya. up, sambil warming up itu melihatkan oh gini gerakan ini. Nah, Itu termasuk salah satu simptom. Ciri-ciri misalnya orang yang cedera misalnya ketahuan. kelihatan di situ ya. Kelihatan mungkin Larinya kok lari agak miring misalnya gitu. agak pincang sedikit nih. Atau kulitnya kemerahan atau fleksibilitinya berkurang, itu bisa kelihatan. Tapi alangkah bagusnya kalau kita melakukan monitoring harian.
cederanya berapa level cederanya. Misalnya kita pakai range 1 sampai 10. Berarti harus sebelum latihan itu Ya, ditanyakan. setiap pagi kita mesti collect data itu. Kan sekarang gampang lewat WA bisa. Iya. Tapi tentunya kita edukasi dulu. Misalnya oke, setiap hari kita akan melakukan monitoring. Nanti teman-teman atlet. Tapi gimana coach dengan atlet yang kadang-kadang suka excuse gitu kan? Padahal dia nggak kenapa-napa dia ngomongnya, ya coach aku lagi gitu. Kita juga sebagai pelatih mesti bisa punya metode lain untuk meyakinkan bahwa benar dan cederanya. Gitu ya. Itulah seninya jadi pelatih kan. Kadang-kadang ya namanya ada juga yang bohong kan gitu ya, terus ada juga yang bohong. Cuman kita sebagai pelatih mesti lebih jago lah gitu ya. Saya kadang suka merasa sedih aja gitu ketika misalnya nanti atlet malas-malasan. Ini berarti nggak punya cita-cita tinggi nih. Iya. Untuk berprestasi nggak ada cita-cita tinggi. Seorang pro player Djokovic, Serena Williams, sampai mendekati usia pensiunnya dia aja masih dia hire pelatih yoga untuk warm up dan cooling down yang baik. Ya. Itu waktu itu bilang ada film Ada di YouTube juga ada kok. Serena Williams itu. Dia bisa handstand ke dia turun dia ke kayak. Padahal handstand tidak dikerjakan di dalam tenis ya kan? Pada saat itu tidak ada. Tapi dia melakukan handstand. Dia melakukan itu. Itulah ya apa tuh hubungannya tuh? Coba crossboy dulu jelasin, nanti saya nambahin. Kalau saya melihat gini, kalau bicara bakat tenisnya itu memang mungkin dia the have ya. Dia kan diberikan talent ya. Tapi ketika bicara dia menjadi pro player, dia nggak bisa biasa-biasa aja. Yes. Benar. Dia karena 1 minggu dia bertanding, 1 hari dia bermain 2-3 jam, dan itu belum ditambah dengan latihannya ya kan, warm up dan lain-lain. Itu 1 hari berapa, dan 1 minggu dia selesai sampai ke final juara, dia terbang lagi, dia tanding lagi. Bagaimana kalau kondisi fisiknya tidak prima? Yes. Mereka itu berhitungnya udah jutaan dolar loh. Ya. Ya kan? Untuk tim supportnya ya. Iya. Ya. Kenapa? Karena badannya dia sendiri itu yang dipakai untuk cari uang. Kalau dia tidak minggat, semua kontrak batal. Nah, Oke, tak dulu nih. Oke. Itu perlu disampaikan jelas-jelas tuh ke atlet-atlet kita. Oke, tadi balik ya. Kenapa Djokovic bisa handstand? Iya. Handstand. Mesti handstand gitu kan. Padahal kan nggak ada hubungannya sama tenis. Kalau saya lihatnya ada istilah sekarang ini undirect exercise. Oke. Saya pernah dengar bahasa itu. Iya. Jadi latihan-latihan yang secara tidak langsung mempengaruhi terhadap Mempengaruhi performa. Ya kalau saya lihat dia melakukan handstand. Kegiatan tersebut Ya. mendukung kemampuan dia. Salah satunya kenapa dia handstand, di handstand ada stability kan. Iya. Ada keseimbangan. Oke. Keseimbangan di sini, stabilizer. Iya. Sedangkan tenis kerjanya ini kan. Iya. Ini ya pokoknya inilah ya. Jadi kalau saya lihat itu salah satu latihan yang undirect exercise. Dan Korea kan juga main, Bos. Nah, Under exercise. Korea juga main. Kalau enggak kan dia tuh. Iya, benar. Dia nahan di sini kan. Jadi dari gerakan itu tuh tidak secara langsung berpengaruh terhadap cabang olahraga. Iya. Kalau dilihat sekilas, ngapain sih petenis? Gitu. Iya, itu yang jadi pertanyaan. Saat ini pengalaman saya juga. Waktu itu saya pegang softball pelatnas putri ya. Terus kita melakukan latihan-latihan yang Asian Games kemarin ya? mirip dengan lemparan untuk pitcher atau batting untuk batter dan catcher gitu. Nah, salah satunya kita menggunakan metode undirect exercise tadi. Pakai sarung tinju, mukul buat buat pitcher. Terus buat yang pelempar juga, buat yang throwing dari luar lapangan kita mukul tapi begini atau begini. Jadi memang kita lakukan model-model sesuai karakteristik gerakannya ya. Simulasi, manipulasi lah. Manipulasi. Oke. Sebetulnya kalau dilihat orang luar ini apaan sih? Orang cabang olahraga softball tinju gitu. Tapi Oke. kan sebetulnya gerakannya itu ototnya mirip banget. Gitu. Wah, ini keren nih. Itu Jadi, namanya undirect biar exercise. gak kaku kayak kalian gue kering pelatih Nah, gitu kan. nggak boleh kaku. Harus out of the box lah, jangan terlalu teoretik. Teori
Tapi latihan bisa pelatih menerjemahkan istilah di lapangan. seni bagaimana menghias si manusia ini, atlet ini menjadi sosok yang elit. Ketatannya, keseimbangannya, fleksibilitas, Tanpa cedera kalau bisa ya kan. daya tahannya Itu tanpa benar cedera. tadi musuh atlet sama musuh pelatih itu. Cedera nggak akan optimal latihan. Tapi kan nggak akan terjadi ya ketika atlet dan pelatihnya Ini di itu. sini tak ada yang nanya-nanya kan nih. Mungkin Nanya boleh, santai aja sih. Santai aja. nanti aja. Tapi boleh itu nanya. luar biasa loh. Sampai sempat kepikiran tuh gini, jangan-jangan dia jangan-jangan dia ke yoga nih. Iya. Jangan-jangan nih tiba-tiba iseng-iseng lihat di YouTube lah ada beneran makanya Djokovic itu ngambil bola bisa sampai split. Iya, saya pernah lihat tuh Djokovic Iya. tuh. Lu abis itu bangun lari lagi sana di split lagi. Lu Ya kalau bahasa orang kita sampai nyerosot lah ya. iya sambil Sliding gitu, ya gitu. Kok bisa gitu? Dan emang benar-benar nempel gitu ya, bukan sekedar sliding aja, tapi emang Padahal kan kalau bisa dipikir, ini kalau dia. dipikir kan kalau orang-orang awam mikir ngapain dia ngambil yoga ya orang dia tenis gitu kan. Iya, supaya ototnya nggak getas gitu. Oke. Karena sekian, apalagi cowok ya, bisa 5 jam per hari, 3 jam 4 jam per hari dia tanding di pertandingan. Gimana ototnya nggak gampang rusak coba kayak begitu. Betul. Besok lagi, semakin hari semakin berat lawannya karena final gitu. Kayak apa itu? Luar biasa. Makanya mereka sangat sayang kepada badan mereka sendiri karena uang. investasi. Iya, investasi. Investasi. Mereka adalah badannya dia. Nah ini udah dikontrak macam-macam segala macam, gara-gara cedera batal hilang semua. Kita cedera masih ya paling keluar duit urut ya atau apalah kompresor. Kalau dia udah jutaan dolar lumayan. Makanya Ya. mereka nggak perlu disadari, komen nggak perlu disuruh. Kembali lagi tuh ke warming up. Iya, bahkan mereka punya tim khusus Jadi untuk kesadaran terutama atlet atau orang-orang umum yang ikut klub-klub olahraga ya, klub lari, klub sepeda itu sangat penting tuh. ya, Pemanasan dan SC-nya pun ya benar-benar menangani warm up dan cooling down-nya. dia lihat tuh benar-benar ya. Benar-benar ditungguin, bukan sekedar ya udah ayo liatin gitu, enggak, benar-benar didampingin karena mereka udah juta dolar. Jadi kita juga bisa melihat tuh kualitas pelatih. Iyalah, Kalau dia orang atletnya atau binaannya lagi pemanasan ditinggalin, ya gimana seorang pelatih mau tahu kondisi atletnya pada saat itu ya kan, entah itu secara tidak langsung sangat mendukung tuh prestasi atlet atau tujuan performa dia. Iya. ya secara pemikiran sadar kita kan pasti dong pemanasan bagus itu pasti ya kan akan arahnya ke penampilan performance yang bagus lah ya. Iya. Itu bukan masalah menang ataupun kalah. Izin dulu rekan-rekan, saya cabut dulu ya. Nah itu penting dan itu apa ya, salah satu tugas kita juga sebagai ya terutama PPFI lah ya, punya visi bagaimana kita mengedukasi, berbagi pengalaman kita pada teman-teman yang di semua provinsi ya. Karena saya lihat sekarang penyebaran tentang informasi, knowledge tentang strength conditioning atau tentang latihan belum terlalu merata se-Indonesia. Jadi kita mesti ya apa ya, mungkin bukan hanya kita ya, jadi teman-teman yang memang punya kesempatan untuk berbagi untuk agar nanti kedepannya secara keilmuan merata lah seluruh Indonesia gitu. Jadi nanti pada saat saya selalu lihat biar ponnya rame, Biar imbang ya. imbang, jadi nggak terlalu timpang gitu. Mungkin untuk cabang-cabang tertentu setiap provinsi punya andalan, tapi maksud saya untuk cabang-cabangnya lainnya minimal imbang lah, jadi seru. Jadi nanti akan menghasilkan atlet-atlet yang punya potensi untuk di Iya. multi event
yang lain lebih tinggi. Peningkatan kompetisi, peningkatan kompetisi, kompetensi atletnya juga meningkat, pemahaman tentang kesadaran juga meningkat. Tadi yang Plus Boy bilang bahwa tubuhnya adalah investasi dia. Investasi. Kalau dia tidak peduli dengan tubuhnya, artinya dia nggak sayang lah gitu untuk, apalagi atlet ini punya bakat yang bagus. Tapi kan kadang bukan salah dia tuh. Salah kita sebagai pelatih tidak pernah mengedukasi. Kenapa ini? Tapi emang gini kali ya. Mungkin ada juga atlet-atlet yang punya prestasi tinggi tanpa melewati fase-fase itu, kan memang ada lah. Tapi kan bicara dari sekian sedikit banyak atlet ya kan, dan itu yang sangat sedikit gitu kan. Ya. Kalau itu punya talent banget ya kan, punya lakinya luar biasa, walaupun ya kita kan secara ini batasan normal ya, normal gitu loh. Orang berbakat normal lah itu ya, normal. Kalau yang tadi Coach Boy bilang kan itu kasus hanya ya. Orang-orang tertentu nggak banyak lah, hanya mungkin 1, 2, 3 orang. Betul. Sisanya memang harus dikelola secara baik. Setuju. Karena kan ada teori bahwa untuk mencapai suatu prestasi tinggi itu kita bicara 10.000 jam. 10.000 jam ya? Atau 10 tahun. Atau kita rata-rata per tahun berarti 1.000 jam. Dapat gak? Sekarang kita tinggal bagi aja ya kan. Bagaimana per sesi latihannya berapa jam, per minggu berapa jam, totalin selama 1 bulan berapa jam, kali 12 bulan sampai enggak 10.000 jam. Oh ada tuh ya? Ada teorinya. Ada ya? Ada teorinya bahwa untuk mencapai satu prestasi tinggi minimal kita bicara jumlah jam 10.000 jam atau 10 tahun. Yeah. Jadi nggak ada instan. Itu kenapa di kita ini jualannya pada saat usia kecil, usia tertentu, begitu masuk senior, hilang semua. Karena itu saya lihat memang pada saat orang-orang membangun basic, kita latihan seperti orang dewasa. Basic kita dilewat gitu. Orang-orang lagi lucu-lucunya nih, jalan lain. Lagi lucu-lucuan, membangun fondasi, bagaimana melompat, melempar, menendang gitu kan, berputar dan lain-lain. Begitu diaduk, mereka masih polos nih, karena bicaranya basic, bicaranya fondasi. Kita malah lucu-lucuan dikasih metode-metode buat orang dewasa. Ya mungkin strategi. Mungkin gini kali ya, atas dasar kepentingan untuk prestasi, jadi semuanya dianggap bisa potong kompas. Mungkin ya. Mumpung saya jadi siapa? Mungkin ya. Biar saya tuh punya nama. Di sini saya ngambil cara pandang di tengah lah, dari masyarakat, ini komunitas olahraga, ini saya di tengah lah. Ini gimana? Karena memang masih tidak menutup kemungkinan banyak yang mempunyai pola pikir bahwa juara. Oh bisa tuh dia juara, gitu ya kan, tuh juara. Nggak pakai yang serius juga juara, tapi begitu senior hilang, ya kan? Hilang. Atau ada yang jadi juga, tapi kan itu kasus berarti kan? Kasus itu nggak banyak lah gitu. Ya itu salah satunya yang mereka suka lupakan bagaimana suplemennya. Suplemen itu misalnya pemanasan yang bagus, cooling down, recovery yang bagus, dan memberikan pola latihan sesuai dengan kelompok usianya, sesuai dengan levelnya, sesuai dengan historical trainingnya, sesuai dengan biological age-nya kalau bahasa teorinya ya. Sebetulnya kita di Kanada itu ada satu protokol latihan yang disebut long term athlete development. Long term. Sebetulnya itu menjelaskan komponen TAD ya. TAD. Singkatnya ya, TAD bisa. Sebetulnya di Indonesia itu sudah sering banget didengar tuh bahasa itu, cuma tidak dijalankan gitu. Tidak dijalankan. Ya. Mungkin kalau Eropa punya itu, tapi kalau Cina mungkin beda lagi. Beda metode. Tapi terserah mau pakai metode apapun, yang penting intinya atletnya juara, nggak cedera kan gitu. Saya punya sedikit cerita sih, kalau di Cina itu sempat ketemu pelatih bulu tangkis Cina sana. Mereka kalau rusak buang, hampir di semua cabang.
hampir semua cabang Ya. karena mereka punya SDM banyak. luar biasa Ya. banyak. Jadi eksperimen rusak buang Ya. gitu. Saya pernah ditanya salah satu dokter gini, dokter olahraga ya. Mas Tana, kenapa kita tidak bisa ngikutin metodenya Cina? Terus saya jawab, bisa dok, tapi banyak pelatih yang masuk penjara. Karena kita bicaranya HAM. Di sana kan, ini satu pengalaman saya waktu ke Cina. Waktu itu mendampingi tim loncat indah TC di Cina. Jadi anak kecil banget tuh, mungkin SD atau SD lah, ya, malah di bawah SD ya. Itu udah lompat 10 meter dan tekniknya luar biasa. Tapi salah dikit merah semua pipinya, pantatnya. Sama kayak senam juga. Wah, gitu. jadi kita nggak bisa ngikutin metodenya Cina. Pelatihnya semuanya masuk penjara. Nggak kuat, atletnya juga nggak Dan kuat. atletnya pasti pulang. Karena beda kultur. Beda kultur. Jadi kita Indonesia mesti punya metode sendiri dengan karakter budaya Indonesia sendiri. Iya, nggak bisa ada ilmu dari luar, Plek gitu. nggak pakai langsung hajar. Nggak bisa. Tumpahin aja gitu ya. Nggak bisa plek-plekan ya. Nggak bisa Nggak tuh ya. plek-plekan. Harus disaring, disesuaikan dengan kultur kita. Atau daerahnya. Ya. Kalau ini kan bicara negara ya kan. Nah ini daerah juga bisa juga ya seperti itu ya. Misalnya masyarakat Medan misalnya. Sumatera Utara ya kan. Pelatih juga harus tahu betul soal karakteristik budaya, kultur dan lain-lainnya lah. Kesadaran yang lemah di kita. Ini menurut saya kesadaran, disiplin, respect. Ya makanya atlet kita kan baru dari gaji. Nah, Ya kan, gaji sebagai atlet. Tapi kalau profesional player itu udah kontrak. ya. Itu kesadarannya nggak bisa dibandingkan. Nah, tapi Gitu. sebetulnya itu bisa jadi contoh kita ya untuk jadi Harusnya. Kan ada alurnya udah jelas. Harusnya. Bagaimana istirahatnya, bagaimana sadar pemanasan, recovery, cooling down, latihan. Sampai mencari data pro player itu satu persatu itu jam tidurnya berapa lama. Nah, luar biasa. Berapa jam? Djokovic bisa 8 sampai 11 jam. Ya, memang benar. Iya kan? Benar. Itu itu luar biasa. Artinya dia latihan aja berapa jam? Ya. Tapi dia nggak pernah pengen tetap Jalannya. satu kepentingan bahwa restnya dia tidurnya itu harus segitu. Ya. Kan luar biasa. Ya. Jangan-jangan dia diatur juga lagi ada Ya. pelatih untuk tidur Ya. mungkin ya. Tidur itu kan salah satu metode recovery. 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 Jadi justru pada saat tidur kan kita terjadi perbaikan sel atau recovery sel atau pemulihan regenerasi sel. Nah tentunya juga makanannya bagus. Nah, bagaimana kita bisa regenerasi sel kalau makanannya nggak ada bahan untuk kita meregenerasi sel kan gitu ya. Makanya sebetulnya kalau Indonesia kan anggaplah makannya nggak bagus. Kadang mesti pakai suplemen. Atlet atau teman-teman yang di kalau mobil atau motor pakai olinya racing kali ya. Ya. Kalau yang membuat balap ya. Ya kan atlet mobil balap, jadi mesti pakai bahan bakar harus balap. tercepat, harus terkuat, terhebat ya kan. Iya benar. Makanya bahan-bahannya pun harus racing. Racing benar. Istilahnya gitu loh. Istilahnya gitu ya. Gambarnya begitu. Nah itu makanya penting banget. Jangan dulu kita lihat latihannya, kita lihat bagaimana efektivitas dari pemanasan. Balik lagi. Ya, pemanasan. Bagaimana setelah itu cooling down-nya bagaimana? Jangan latih cuma pemanasan, latihnya ngobrol. Jangan. Kita mesti untuk di umur usia tertentu kita mesti pimpin. Agar mereka terbiasa dengan pola pemanasan yang baik, yang benar, yang optimal, yang efisien gitu. Nah terus setelah itu setelah latihan inti juga kita mesti pimpin pelatih di usia tertentu ya. Kita mesti pimpin di usia tertentu bahwa cooling down yang benar itu seperti apa.
gitu biar mereka juga. Nah, berikutnya kita mesti dari semenjak usia dini pada saat mereka sudah mulai beraktivitas olahraga harus sudah memberikan pemahaman ini loh makanan yang bagus, yang baik. Bagaimana kenapa pemanasan? Jangan cireng yang seblak dimakan. Kenapa misalnya kulit daun gitu. Nah, itu sebetulnya yang punya peran adalah selain pelatih, orang tua, guru di sekolah, dan terakhir pelatih. Pelatih terima aja nih, karena di usia tertentu pasti yang anak-anak ini di sekolah. Jadi di sekolah juga mesti bikin penguatan tentang bagaimana memberikan kesadaran tentang itu. Kan tidak seperti artis, tapi minimal diberikan pemahaman agar mereka punya kesadaran tentang pentingnya beraktivitas fisik, agar mereka punya kebugaran. Saya satu contoh nih, saya sering lihat kalau misalnya aktivitas di cabang-cabang gitu, ya memang bukan level atlet gitu ya, belum sampai di situ. Ketika cooling down, ya cooling down, jogging, lu kok jogging ya? Ngapain lagi dia jogging nurunin? Mendingan dia aktivitas yang lain gitu yang untuk dilakukan cooling down. Kok udah turun udah mau terakhir naik lagi jogging dinaikin lagi ya gimana ya sebenarnya salah tidak ada yang salah sih gitu cuman gitu ya ketepatan. Kalau itu kan tujuannya untuk juga membantu menghilangkan asam laknat ceritanya. Asam laknat cuman yang tadi Pros Boy bilang kenapa nggak pilih yang lain aja gitu, misalnya kan kita bisa pakai foam roller untuk membantu asam laktat atau misalnya partner diurai lagi partner massage kan gitu ya. Gitu sebetulnya bisa aja, tinggal ya itu tadi makanya strategi recovery. Pelatih mesti paham strategi recovery, ada strateginya loh. Pemanasan, inti, cooling down, strategi recovery. Gimana tuh strategi? Nah, strategi recovery itu nanti banyak hal yang mesti kita pertimbangkan. Satu misalnya nanti hubungannya dengan training load. Training load itu adalah perkalian antara volume dan intensitas. Volume biasanya terwakili oleh durasi latihan. Nah, kemudian intensitas biasanya kita konversikan ke namanya RPI. Jadi itu perkalian antara RPI sama durasi latihan dengan waktu. Misalnya RPI-nya 5, durasinya 30 menit. 3 kali menit. Jadi rate exertion. Jadi persepsi dari tenaga yang dikeluarkan mewakili intensitas. Misalnya crossboy hari ini ditanya RPI-nya berapa, antara 1 sampai 10. 1 sampai 10. Masih enteng ini emang 4 gitu. Jadi kalau udah agak-agak waduh 10 itu mati lah pokoknya. Hari ini udah agak kelengar. 10 itu RPI-nya mati. Udah parah nih mah gitu ya. 1 itu rest. Kira-kira kalau dia bilang 9 lah. Kira-kira bentuk cooling down-nya seperti apa? Itu nanti mungkin gini ya. Kalau 9-nya nanti setelah diarahkan begini, nanti teman-teman atau masyarakat di luar juga tahu kalau 8, 7, 6 nanti hubungannya sama training load. Jadi berapapun RPI sama durasinya, nanti kita sesuaikan latihannya apa. Nah, ini cooling down. Ya, cooling down. Kan misalnya strategi recovery itu dipengaruhi oleh training load. Nanti terlepas dari RP-nya berapa, volumenya berapa, lihat latihannya apa. Latihan intinya apa? Misalnya kalau habis gym, ya jangan dimasas, gitu. Habis gym ya jangan di es, gitu. Jadi memang itu berkaitan nanti. Jadi kita tidak bisa hanya melihat satu volume intensitas saja, tapi kita mesti lihat inti latihannya apa. Misalnya Crossboy habis latih tenis, kita tentunya yang menentukan poin recovery adalah training load. Dari training tadi dari RP sampai durasi itu kita menentukan berapa poin recovery-nya. Nah, pilihan recovery-nya nanti tergantung dari latihannya apa. Begitu latihan tenis kan biasa ototnya juga capek, ya kan? Terus denyut tadinya juga tinggi, jadi kita mungkin nanti bagaimana merecovery ototnya. Gitu. Oke. Jadi memang dari beberapa komponen tadi baru kita bisa menentukan dari poin yang didapatkan dari poin recovery didapatkan dari training load, baru kita bisa memilih latihan intinya apa, optimal recovery-nya apa. Padahal selama dulu ya menjadi atlet-atletan
bukan atlet top lah. Ya. Itu seneng banget tuh kalau masuk ke fase cooling down. Iya. Banget. Berarti bener ya? Stretching, di stretchingin. Sekarang kalau ngeliat atlet ya stretching, kok males ya? Enak loh. Iya. Sebenarnya gitu kan? Enak. Enak loh, badan tuh jadi enak gitu. Partner gitu ya. Ya. Jadi malas-malasan ya. Ya sekarang banyak tugas kita sebagai pelatih. Oke nih. Oke. Kita udah sampai. Iya. Cukup kali ya bahasannya. Rekan-rekan pelatih yang sudah bergabung di acara Ngopi Bareng, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi ada manfaatnya. Iya. Amin. Tentang bagaimana pemanasan, Cooling down dan recovery. Sekilas lah. Kedepannya nanti kita praktek. Kalau ada pengalaman baru tulis di kolom. Ya. Kalau mau ada teman-teman mau kasih ide, coach temanya tentang ini dong. Boleh. Boleh. Komentar di situ nanti kita bahas dulu. Ya. Nanti kalau teman-teman punya ide, Ngopi Bareng. coach temanya tentang kecepatan dong. Oke. Misalnya tentang apalagi kekuatan dong. Silakan. Nanti kita akan coba diskusi tentang itu ya. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pros. Disilang. Apa tuh komentar? Ada yang bikin komen. Nggak diundang kali. Ini gimana roti rontok begini? Kita kecemasan dari tempat. Tempat yang enak lah makannya. Sederhana lah. Sederhana tempatnya, menunya sederhana.